Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisana yafqahu qaulana, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kata yang kita ucapkan sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Begitu pula tak lupa kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sebagai rasa kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah yang akan kita jadikan sebagai pembahasan dalam kajian kita adalah sifat kelima yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, yaitu qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengerjakan dan melakukannya sendiri tanpa membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Sifat qiyamuhu binafsihi ini lawannya yaitu qiyamuhu li ghairihi, yaitu ketika kita melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan, maka kita membutuhkan kepada selain daripada diri kita. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala yang kelima ini yang wajib kita ketahui adalah qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada sesuatu. Ya. Jadi kalau kita lihat salah satu nama dalam Asmaul Husna, yaitu namanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani dan Al-Mughni. Al-Ghani itu adalah tidak membutuhkan sesuatu, kemudian Al-Mughni ketika dia memberikan sesuatu dia tidak mengharapkan balasan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bedanya lagi dengan kita manusia, dengan kita makhluk, bahwa pada saat kita memberikan sesuatu, maka secara manusiawi kita pasti akan membutuhkan balasan daripada apa yang telah kita berikan kepada orang lain atau kepada makhluk yang lain. Dan yang kita harapkan itu tidak mesti apa yang kita berikan itu pula yang akan kita dapatkan balasannya. Ya, tergantung daripada kondisi orang yang kita berikan tersebut. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, fa innama yujahidu li nafsihi, sesungguhnya kesungguhan yang mereka lakukan itu adalah untuk dirinya. Innallaha laganiyun halim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat maha kaya dan sangat terpuji. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang perlu kita yakini sebagai
pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia lakukan itu dia tidak mengharapkan kepada kita apapun. Itulah sehingga ulama kita mengatakan bahwa sekiranya semuanya makhluk termasuk manusia, jin dan malaikat itu menyembah kepada Allah, itu tidak akan menambah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, sekiranya seluruh makhluk yang ada termasuk manusia, jin dan malaikat itu tidak menyembahnya, maka kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala, keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan berkurang sedikit pun. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha berkecukupan, tidak membutuhkan kepada sesuatu. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ibadah yang kita lakukan sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga ya dalam ayat tadi yang saya sebutkan bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh melakukan suatu ibadah, melakukan suatu kebaikan, fa innama yujahidu li nafsihi, sesungguhnya mereka itu adalah kita manusia itu bersungguh-sungguh untuk diri kita sendiri. Jadi istilahnya orang, apa yang kita tanam itulah yang kita akan tuai nanti pada hari kemudian. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah semakin banyak pula hasil yang akan kita dapatkan di hari kemudian. Dan sebanyak-banyak dosa yang kita lakukan di dunia ini, maka sebanyak itu pula lah yang akan kita dapatkan di hari kemudian. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar zarah, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan atau dosa walaupun sebesar zarah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu karena Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsi, tidak membutuhkan kepada yang lainnya ketika akan melakukan sesuatu, makanya permintaan-permintaan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepadanya. Ya, jadi yang namanya doa itu semuanya diterima. Ya, yang namanya doa pasti diterima karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Da'uni astajib lakum." Berdoalah pasti saya akan menjawabmu. Namun yang kadang membingungkan kita bahwa bagaimana dengan jawabannya? Bagaimana dengan apakah ini terkabulkan atau tidak? Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita manusia ketika kita senantiasa meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bahwa kita membutuhkan sesuatu. Ya, jadi yang namanya doa itu adalah kebutuhan. Nah, olehnya itu karena kita merasa membutuhkan kepada sesuatu dan yang kita butuhkan tempat untuk memanjatkan daripada kebutuhan kita itu adalah yang tidak dipengaruhi oleh yang lain. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang namanya doa itu semuanya yang kita panjatkan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan dikabulkannya? Jadi dalam tasawuf itu, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita berdoa adalah sama dengan ketika kita menabung. Semakin banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti semakin banyak tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan tabungan ini, untuk mendapatkan tabungan-tabungan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
bisa saja kita dapatkan di dunia, bisa juga nanti di akhirat. Itulah makanya janganlah kita pernah berhenti untuk meminta. Janganlah pernah kita berhenti untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, dalam kajian dari guru saya tadi pagi yang berbicara masalah doa, bahwa yang namanya doa itu dalam tasawuf adalah janganlah kita terlalu mengharapkan balasannya di dunia. Ya. Lebih baik kalau balasan daripada doa itu kita sendiri yang jemput. Ketika ada kiriman, ya, pertanyaan yang mana kita lebih senangi? Ketika kiriman itu datang melalui orang lain atau kita menjemputnya sendiri? Pasti kita mau menjemputnya sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita menjemput kiriman-kiriman itu bisa saja kita mendapatkan bonus. Ya, bisa saja kita mendapatkan bonus. Banyak permintaan-permintaan mungkin yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum terkabulkan di dunia. Di akhirat nanti pada saat kita menjemput daripada doa itu, maka disitulah banyak bonus-bonus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dibanding dengan pada saat kita menabung, seberapa tabungan yang kita simpan, itu saja yang kita dapat. Tidak ada apa istilahnya bagi hasilnya di situ. Kalau kita ambil ibarat di bank bahwa di situ ada faedah, ya di situ tidak ada faedahnya. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran kepada kita bahwa berdoalah, karena berdoa itu adalah bahagian daripada zikir. Berdoa itu adalah bahagian daripada tabungan, yang mana tabungan ini itu nanti insya Allah lebih baik kalau kita yang menjemputnya sendiri dibanding Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita di dunia. Karena jika kita mendapatkan di dunia, bisa saja nanti kita sudah tidak dapatkan hasilnya di akhirat. Tetapi ketika tabungan-tabungan, doa-doa yang kita panjatkan tersebut kita dapatkan di akhirat, walaupun itu berkaitan dengan keduniaan, maka insya Allah di sana nanti kita akan dapat pahala. Yang pertama, kesabaran kita karena meminta kepada Allah. Yang kedua, karena kita menyadari diri kita lemah, maka kita meminta kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menabung daripada doa kita karena akan dipersiapkan di akhirat. Nah, jadi makanya jangan ki manoko-noko, jangan ki putus asa, karena di dalam Al-Quran Allah pun Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rauhillah, janganlah kamu pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsihi, dia melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri tanpa mendapatkan pengaruh daripada yang lain, daripada makhluk, daripada al-maujudat yang ada. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita yakini, inilah yang perlu kita tanamkan. Nah, kemudian di balik itu kita manusia, karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuatu dengan tanpa membutuhkan sesuatu. Kebalikannya adalah kita makhluk. Ya, qiyamuhu li ghairi. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita membutuhkan kepada orang lain. Itulah sehingga di dalam agama menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membangun silaturahim, ya, memperbaiki hubungan silaturahim, ya, memperbanyak sahabat, memperbanyak teman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka perbaikilah silaturahimnya. Ya, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa sekarang ini yang namanya membangun silaturahim itu gampang dan mudah. Melalui media sosial ini kita bisa berkenalan dengan orang, kita bisa membangun hubungan silaturahim dengan orang. Ya, karena dengan demikian insya Allah pada suatu saat, karena kita membutuhkan kepada orang lain, karena kita membutuhkan kepada selain daripada diri kita, maka perbanyaklah silaturahim itu.
Ya, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semakin banyak teman semakin bagus. Itulah sehingga kenapa dikatakan bahwa bagi orang yang ingin diperpanjang umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka bangunlah silaturahim itu. Coba kalau kita banyak teman tak, banyak sahabat tak, banyak kenalan tak, dimanapun istilahnya tak engkau miteki, dia itu tak beda, dia itu lenyap, dia itu pusat. Ya, kenapa? Karena banyak kita pada saat banyak teman, maka kita tidak akan kesasar, kita tidak akan hilang, kita tidak akan pernah merasa sendiri, karena selalu ada yang memberikan motivasi, yang senantiasa membangun komunikasi dengan kita. Ya, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dibanding misalnya ketika kita banyak lawan, maka meponco akka ajil nareko ba mega balinna tawe na poncoki tu dalekna, na kurangi dalekna, inampa na poncoki akka ajena. Contohnya ketika banyak orang lawannya, ada musuhnya, ada orang sudah mau bersilaturahim ke tempat yang mana ada kita punya musuh, maka pasti kita akan berpikir, wah, angkejek balik kurau, kalau saya ke sana bisa saja nanti kita hanya mendapatkan masalah, pejibawa nih juga kita. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah gambaran bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang senantiasa membangun silaturahim itu maka akan dipermudah rezekinya dan juga akan dipanjangkan umurnya. Nah, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau begitu pasti kita bertanya, apakah umur dan rezeki itu bisa bertambah dan berkurang? Ya. Nah, kalau kita melihat daripada teks, apalagi konteks daripada hadis yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya begitulah. Artinya apa? Bahwa orang yang banyak musuhnya itu pasti pendek umurnya, karena bisa saja misalnya dia lupa kalau pernah ada musuhnya di satu tempat, kemudian dia datang ke sana dan orang musuhnya ini tadi masih dendam dan sakit hati. Ketika dia melihat kita sudah lupa, tapi orang yang kita sakiti itu masih dendam, makanya bisa membunuh kita, ya, bisa menyakiti kita, bisa mendatangkan malah bahaya kepada kita. Kenapa? Karena itulah kita banyak musuh. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ganiyun la ganiyun hamid. Allah Subhanahu wa taala itu maha tidak membutuhkan sesuatu dan sangat mulia. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini ketika membutuhkan sesuatu maka mengharaplah kepada yang maha kuasa, mengharaplah kepada yang maha kaya, dan kemahakayaannya Allah Subhanahu wa taala tidak kikir. Ya, yarupong Allah taala dina maseki. Bagaimanapun manusia melakukan kemaksiatan, karena apalagi kita di dunia ini yang berlaku itu hanya sifat ar-Rahmannya, bukan ar-Rahimnya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Asmaul Husna juga itu, ya, yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada namanya Allah tiga. Yang pertama namanya memang Allah, kemudian yang kedua Ar-Rahman, dan Ar-Rahim ini maha penyayang dan maha pengasih. Ar-Rahman itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kasih sayang kepada siapa saja, apakah kepada orang yang beriman atau tidak beriman, apakah orang yang musyrik atau memang yang tidak punya agama, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rahmatnya, kasih sayangnya. Tetapi ingat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu adalah Ar-Rahmannya yang hanya berlaku di alam syahadah. Tetapi kita berbicara masalah Ar-Rahim, ya, Allah maha penyayang dan maha pengasih. Maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala ini hanya berlaku di akhirat nanti. Jadi hanya yang diberikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga ketika kita berbicara masalah taubat, ya, makanya kita harus bertobat di dunia sebelum kita sampai di akhirat, karena yang namanya taubat itu hanya berlaku kamu piri elonna ironya wana na tobat maka dia adam pengimu dosana.
Tetapi kalau sudah lewat daripada itu, maka tidak ada lagi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang bertobat pada saat itu. Itulah sehingga sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih mempunyai aturan-aturan, dan aturan-aturannya itulah yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membutuhkan kepada sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Nah, salah satu di antara zikir atau wirid yang kita baca ketika mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita baca ya Gani ya Mugni, ya Gani ya Mugni, ya Gani ya Mugni. Ya, inilah ya zikir sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca. Ya, jadi kalau kita mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ya kebutuhan kita ini sangat mendesak, apalagi yang berkaitan dengan materi, maka bacalah ini ya Gani ya Mugni, ya Gani ya Mugni. Itulah salah satu di antara namanya Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaullahil Husna. Dan cara membacanya itu, nah ini juga sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, berzikir atau membaca wirid itu ya ada juga tata caranya. Ya, sebenarnya ya kalau kita membaca wirid Asmaullahil Husna ya, atau ada wirid-wirid yang kita baca ya, sebenarnya itu yang jauh lebih baik kalau itu dari dalam hati, de neleperangi lidah ya, tidak diucapkan dengan lidah, tapi itu dalam hati. Nah, kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ya, jadi dalam tasawuf itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara masalah batin itu gambaran batin itu di dalam raga kita itu yang pertama adalah nafsu, kemudian setelah itu ada namanya akal ya, kemudian hati. Nah, kemudian di dalam hati itu ya, ada namanya asir, rahasia. Nah, rahasia ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Nah, olehnya itu ketika ada sesuatu rahasia yang ingin kita sampaikan melalui hati, tidak melalui lidah. Ya. Jadi sekiranya juga kita mau anak tanggakan itu namanya zikir, zikir yang paling rendah itu adalah zikirnya lidah. Ya. Zikiri kamina maryawai, zikiri nalillah. Ya. Ada pahalanya, kita mendapatkan pahala karena kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat kita ingin wirid kita, doa kita itu betul-betul langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati kita. Itulah sehingga bagusnya pada saat kita berdoa itu dan membaca wirid dan berzikir itu di tengah malam. Ya, tidak apa yang kita dengarkan hanya bunyi jengkrik, yang kita dengarkan hanya mungkin suara-suara cacing ya, karena jengkrik dan cacing di tengah malam itu pun berzikir. Nah, pada saat itulah kita berzikir tanpa mengeluarkan suara, dan itu kita dengan mempergunakan hati. Nah, itulah sehingga sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebahagian ulama kita pada saat mereka berdoa itu dia tutup mata. Nah, tutup matanya. Ya, dia tutup mata. Kenapa? Karena dia mau konsentrasi penuh. Ya. Sidang jamaah yang mulia, untuk membuktikan zikir itu, wirid itu, doa kita itu diterima, pernahkah orang membaca wirid atau zikir itu ketika dia ucapkan dengan lidahnya menangis? Ya. Tetapi ketika kita ingin menangis dan betul-betul mak daryare nasetomatoy, maka pakailah dengan hati nurani. Itulah sir kita, itulah rahasia kita. Ya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nareko na sengete maka delo metoki letu, pakailah ini tadi. Bukan dengan lidah. Ya, tetapi dengan hati.
Nah, ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti nalaki pengalat taala umur walampe ilmu pengetahuan dan kesempatan kita masuk ke tasawuf, kita akan perdalam ini. Ya, bagaimana caranya kita berdoa sehingga insyaallah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan itulah saya katakan tadi, kalau sampainya memang ia sampai dan diterima, pasti diterima. Cuma yang menjadi persoalan itu tadi, terkabulkannya, karena kita menginginkan langsung. Ya, narekom melota tapoloki langsung yala silalona. Nah, ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti itu mungkin bisa saja terjadi, tetapi memang perlu apa istilahnya tahapan-tahapan untuk sampai ke sana. Itulah makanya perlunya dulu kita bersihkan dulu hati kita ini daripada kesyirikan, karena inilah kesyirikan apa doang anu cek demi ya bisa saja menjadi penghalang. Ya, bisa dan bahkan bisa merusak dan meruntuhkan ibadah kita yang lain. Wadin nosolangi yang mana fakasbiata. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang sempat saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah qiyamuhu binafsi. Ketika akan melakukan sesuatu, dia mengerjakan dengan sendirinya tanpa membutuhkan kepada yang lain. Lawan daripada qiyamuhu binafsi adalah qiyamu lighairihi, adalah ketika orang mengerjakan sesuatu maka dia membutuhkan kepada yang lain, termasuk kita manusia, sehingga manusia disebut dengan makhluk sosial. Kemudian yang kedua, qiyamuhu binafsi ini adalah bermakna ya al-ghani atau maha kaya ya, yang mana dimaksud dengan maha kaya adalah tidak membutuhkan kepada sesuatu. Jadi kalau ada orang makhluk yang mengatakan dirinya kaya tetapi masih membutuhkan kepada yang lain, maka itu belum kaya namanya. Kalau masih membutuhkan bantuan pernapasan, masih membutuhkan bantuan kesehatan, masih membutuhkan umur yang panjang, itu belum namanya kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat sifatnya, dia yang ada dengan sendirinya, kemudian tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, kemudian ya dia mampu melakukan segala sesuatu tanpa membutuhkan kepada yang lain. Inaru dia seng asugireng aga narima tuana naro. Jika kita membutuhkan sesuatu, maka mintalah kepada yang maha kaya. Siapakah itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.